10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom semuanya, mari kita berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia anggapku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita angkat bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami mau sembah Tuhan. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian.
kasata karaya laya. Kila bata kasata karaya laya laya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua siap katakan bersama-sama. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam sandunan. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
mensyukuri rahmat yang siap melompat semua ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Dan sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, yeah yeah yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, Jesus. Woo! Masih semangat semuanya? Oke. Yuk tepuk tangannya mana semuanya? Tuhanlah kekuatan dan hidup kita. Meski musuh di depan, kita yang hadapkan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, besar di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Itulah kami. Meskipun musuh di depan, kita akan menghadapkan. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berkuasa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan keyakinan aku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku,
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali katakan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Nyanyi lagi dengan segenap hati kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, ya Tuhan, Ya Allahku. tiada yang sepertimu. Ku
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Di tengah badai yang paling ganas sekalipun, bahkan ketika kegelapan melingkupi kami, sehingga seakan terang itu tidak kelihatan, Tuhan, Engkau tetap sumber pengharapan kami. Biar ini yang keluar dari batin kami. Saat tidak ada satu orang pun yang bisa mengulurkan tangannya menolong kami, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tolong kami. Buat jiwa kami terus menyadarinya. Kalau bukan Tuhan, tidak akan pernah bisa kami jalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Bapa, buat jiwa kami sadar, buat jiwa kami ngerti. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Engkau Roh Kudus, sobat kami yang paling sejati. Biar dicelikkan mata hati anak-anak-Mu, dibuat mengerti bukan dengan otak kami, bukan dengan pikiran kami, tapi dari hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melekat padamu. Firman-Mu menembus hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap terima pesan Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom artinya damai di dalam dan damai di luar. Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam buat teman-teman yang tidak hanya di KJS tapi juga di seluruh bagian bumi ini yang sedang mendengarkan siaran ini. Teman-teman ngerti nggak, ini beberapa hari ini panasnya luar biasa ya. Bukan panas loh, tapi panas. Sudah gitu nanti begitu matahari hendak terbenam, jadi hujan ya. Kemarin Om Sam nanya, ini musim apa toh? Kok kelihatannya hujannya itu aneh. Dan puji Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat, kita turut berempati buat teman-teman yang menghadapi bencana banjir dan sebagainya, bencana kepanasan. Karena sampai saya lihat tayangan itu ada telur ceplok itu bukan dimasak di atas wajan, tapi di atas aspal, ya kan? Terus bikin leker itu tidak di atas wajan yang flat, tapi di atas jok motor, saking panasnya. Jadi kalau hari ini masih kepanasan, ini sudah ada berapa unit AC masih kepanasan ya, harap maklum, cuacanya memang seperti itu ya kan. Tapi kalau kita lagi jalan, ketemu kayak gini, seger rasanya ya kan. Apa itu yang di belakang itu? Bahasa Indonesianya agak panjang, mesin penjual otomatis ya kan, MPO, bahasa Inggrisnya vending machine. Lagi panas keringetan kayak gini, terus tiba-tiba lihat, ada kotak, kira-kira mungkin kulkas itu ya. Isinya apa itu kira-kira? Minuman ya. Coba kita serot lebih dekat lagi. Minuman ini. Ini kok ada kayak apanya itu ya? Ikan ini sebenarnya. Jadi di Tokyo itu ada beberapa jalan, itu vending machine atau mesin penjual otomatis itu jualan ikan, tapi ikannya sudah mati, dibotolin, dibikin kaldu. Dibikin apa? Kaldu lah kan. Kita nggak bisa bahasa Jepang, terus bahasa Inggrisnya juga mesti buka kamus dan Google Translate ya. Kalau pas ada sinyalnya, nggak ada langsung diminum itu rasanya ya kan. Padahal itu bukan minuman, itu untuk masak ya, dicampur namanya juga kaldu atau fish broth kayak gitu. Jadi kalau kita pengen gampangnya itu memang langsung ke MPO, mesin penjual otomatis. Masukin apa kalau kita ke vending machine? Ada yang sudah pernah nyoba itu? Ke mesin penjual otomatis? Belum ya? Nanti kita jalan-jalan kasih duit gitu kan, baru bisa keluar. Loh Pak, kalau nggak bisa pakai duit gimana? Ya kan harus pakai apa? Caranya? Kasih
uang dulu, kalau sudah dimasukin pencet yang kita mau baru keluar minumannya, betul nggak? Kan caranya gitu. Yang belum nyoba mesti nyoba semua. Siapa tahu belum nyoba. Kalau di Indonesia memang rata-rata masih minuman. Kalau di Jepang tadi sampai ada fish broth tadi loh. Jadi ikan yang dicemplungin botol dibuat nanti masak bisa. Tapi mesti ada apanya? Duitnya. Hari ini sebetulnya tanpa disadari banyak anak-anak Tuhan memperlakukan Tuhan seperti lagi menghadapi vending machine. Masukin duitnya, keluar minumannya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab. Kita lihat apa yang firman katakan. Kita buka bersama-sama di bagian perjanjian baru. Perjanjian baru berarti area belakang ya. Kita buka di Matius pasal 7. Teman-teman yang dulu waktu masa muda ikut sekolah minggu ini ada lagunya ya. Kita lihat dulu. Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Judul perikopnya apa itu? Jalan yang benar. Lupa berarti ada jalan yang salah. Oh banyak. Tuhan berkata seperti ini, firman beliau adalah masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini ada seorang ilustrator dari Jepang. Dia bikin gambarnya bagus nih kayak gini nih. Ini wah jalan yang lebar ya, pintunya lebar gerbang. Kok ya atasnya ada gambarnya pelangi gitu loh ya. Wah berkilauan di sana ya, ujungnya kita ngerti apa di sana. Banyak orang rame. Sebetulnya ketika di jalan yang lebar ini, saya mau kasih tahu teman-teman. Siapa yang di sini pernah pakai aplikasi semacam Google Maps, kemudian yang untuk peta penunjuk GPS, apalah contohnya yang lain apalagi ya. Waze dan sebagainya, terus kita salah jalan. Kalau salah jalan terus tiba-tiba bikinkan rute gantian gitu ya. Terus mbaknya tuh ngomong terus, putar kembali ke kanan, putar kembali ke kanan. Kalau kita nekat dan mau putar, dicari jalan baru lagi. Nah, kalau misalnya hari ini teman-teman dimanapun juga berada yang lagi dengar siaran ini juga, lagi ada di jalan yang lebar ini, Tuhan tuh selalu ada hitungannya tapi akan sediakan jalan sempit ini. Sempit kecil jalannya. Jalan salib nanti ya. Nanti kasih jalan alternatif menuju jalan salib. Oke, ayat 14 kita perhatikan dulu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kita baca bersama-sama bagian setelah koma, 1, 2, 3. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Mendapatinya loh. Artinya ketemu jalannya. Sedikit. Kalau di statistik hari ini jumlah pengikut Kristus di KTP-nya itu buat yang punya KTP, yang enggak punya lebih banyak lagi. Itu memang yang statusnya pengikut Kristen yaitu Kristen gitu ya. Dengan berbagai denominasi nyata yang di barat, yang di timur, yang model ortodoks sama yang neo-karismatik, itu memang paling tinggi di dunia, sekian ratus juta. Angkanya masih bergerak. Tapi ya angka itu sebetulnya kadang itu kamuflase. Dari sekian banyak yang sungguh-sungguh ikut Kristus beneran, Alkitab bilang sedikit yang mendapatinya. Ya, kita lihat dulu. Ini ada jalan yang lebar. Kan enak ya kalau jalan yang lebar ya. Waktu beberapa hari yang lalu Pak D ngabari, wah Pak ditutup jalan pemuda karena ulang tahun Semarang ya kan. Kenapa jalan pemuda? Ngerti jalan pemuda jalan paling lebar di Semarang ya kan. Kita mau tidur jejer-jejer gitu bisa loh. Paling lebar di Semarang. Sehingga pusat kegiatan ya di situ. Jalan yang lebar itu semarak ya kan, apalagi kasih lampu warna-warni, bersih, senang orang di situ. Kalau kita kunjung ke kota-kota besar di dunia ini, biasanya orang akan cari jalan lebarnya di mana. Dicari di situ, paling rame. Tapi Alkitab juga bilang ada jalan yang sempit. Pintunya tuh sempit masuk ke situ. Sepi. Orang-orang introvert, wah saya milih yang sempit aja, sepi, enak. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Ada kata dalam bahasa aslinya untuk kata sempit itu, atau yang ayat 14, sempitlah jalan, itu pakai kata tetlimene. Tetlimene artinya di press on, tahu di press on? Di sebelah kalau lagi nyuci itu, ada mesin cuci, ada sebagian kotak di sampingnya pengeringannya.
Kadang supaya ngasih efek cepat keringnya, dipres lagi, ditekan, tutup, diputer, knopnya muter, di-press on, keluar airnya semua. Artinya sesak, di-press on. Ya kalau ini pintunya ini agak lumayan, tapi coba pintunya satu saya patri gitu ya, dilas mati, terus dalam hitungan 5 detik semuanya keluar. Yang tidak keluar disuntik. Wah, takut semua kan, cepet-cepetan. Kira-kira tabrak-tabrakan gak di pintu itu? Tabrak-tabrakan. Itu press on. Tapi arti kata kedua, main ini juga artinya press hard, ditekan dengan kuat. Loh, berarti kalau kita ini lewat jalan yang sesak, sempit itu, ya sudah ditekan habis, ditekan dengan kuat. Dan yang terakhir, arti kata yang lain adalah persecute, artinya dianiaya. Nah, lah pantas. Di minggu ini kalau kami mau tidur tuh kami biasa ngobrol dengan anak-anak sampai mereka ketiduran, masih ngobrol dengan berbagai hal gitu. Terus kami ngobrol yang agak-agak, kalau istilah anak zaman sekarang, di tepi jurang. Di tepi jurang agak bahaya. Saya cerita ikut Tuhan tidak pernah gampang, jalannya sempit, berliku, terjal dan curam. Sehingga itu kalau istilahnya itu dalam dunia marketplace, Yesus tidak laku. Lah susah jalannya. Ada yang gampang kok pilih yang susah. Ya kan? Coba lihat tadi gambar yang Papi tunjukin nanti ya. Rame banget jalannya, orang happy, yang sampai sudah sunyi, kesannya suram, berliku jalannya. Orang kalau mau milih, kita bawa kendaraan lewat jalan yang rusak atau jalan yang mulus? Mulus dong Pak, bayar gak apa-apa, ada jalan tol yang penting cepat sampai. Minggu ini presiden kita berkunjung ke sebuah provinsi, meninjau jalan yang sedang rusak. Dan beliau berkata, kita beresin 800 miliar, beres. Wah seneng ya kan. Tapi dalam kehidupan kita, ikut Yesus, jalannya rupanya tidak jalan tol, tidak shortcut, tidak yang penting cepat sampai dan bayar tidak apa-apa, yang penting cepat sampai. Karena tidak seperti itu jalannya. Teman-teman, saya kenalkan 2 istilah sederhana. Kalau teman-teman baca Alkitab ya, seringkali, wah ayat ini kelihatannya kuat. Amin, tak aminkan. Kelihatannya, bukan muncul dari sini. Itu biasanya orang teologi suka bilang eisegese. Eisegese artinya yang kita baca, kita paksain dicocok-cocok no. Kalau orang Surabayaan itu cocok sama aku ini. Aku baca Adam ketemu sama, dipertemukan dengan Hawa, inilah jodohku. Nanti tandanya deg-degan. Tiba-tiba Esther keluar, ketemu cowok, deg-degan juga. Rupanya Pak RT cowoknya, nah kan repot kayak gitu. Dicocok-cocokin. Itu eisegese. Lah terus kalau baca Alkitab gimana? Kalau kita mau ngerti firman gimana? Exegese. Arti aslinya itu apa? Tarik keluar masuk dalam hidup kita. Bukan kita yang nyocok-nyocokin ke situ. Nah makanya belajar, makanya kalau kita baca Alkitab tidak sepotong-sepotong. Makanya seringkali kalau saya ambil ayat, lihat judul atasnya apa. Tadi judulnya apa? Perikop ini jalan yang benar. Nah jalan yang benar itu sudah sempit, sesak, di press on, press hard, ada persecute lagi. Kok enggak enak Pak? Ya dengan berat hati dan terus terang saya katakan, ikut Tuhan itulah kenyataannya teman-teman. Saya kasih satu contoh ya. Satu ayat yang maaf saya pakai kata-kata yang agak vulgar. Satu ayat ini sering diperkosa, dibuat orang maksa masuk dalam hidupnya. Kita akan lihat dulu. Ada foto bagus sekali. Di sini hard choices, easy life. Pilihan-pilihan yang berat, hidup gampang. Saya ulang lagi, hard choices, easy life. Pilihan-pilihan yang berat dan sukar, hidup gampang. Tapi juga ada yang kedua, easy choices, hard life. Pilihan-pilihan yang gampang, hard life. Maksudnya apa Pak? Kalau kita milih yang sukar, milih yang berat, hidupmu enak. Tapi kalau kau milih yang gampang, hidupmu susah. Ada peribahasa di negara kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, ya sekarang susah, besok enak. Oh, sekolah terus ora enak.
Belajar ulangan buat opo kayak gitu ya kan. Ya kita tidak bisa ngomong sekarang nanti loh. Tapi kalau kita milih enak sekarang, yang penting gampang sekarang, depannya berat. Itulah orang-orang sering bilang bayar harga. Susah bangun hidup sekarang. Dan Yesus ngajarnya jalan yang benar itu apa? Jalannya sempit, sesak, dan tidak banyak yang milih. Ya lumrah ya, orang waras kan kayak gitu. Wah, ada yang lebar milih yang sempit. Wah, agak-agak terganggu. Berarti ikut Yesus kita agak terganggu. Ya bisa jadi. Wong Yesus juga dibilang gila ini. Berarti muridnya juga dibilang ya kayak gitu. Karena memang hidup ikut Tuhan sejak awal didesain tidak pernah mudah. Lah Pak kok sukar? Kita lihat ayat yang sering dibolak-balik sama orang. Yuk Filipi 4 ayat 19. Yang sudah hafal mungkin malah bisa nyanyinya ya. Filipi 4 ayat 19. Ini Filipi 4 ayat 19, ini kan suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, betul ya? Filipi itu satu bagian kecil dari provinsi Makedonia. Hari ini saya nggak ada. Filipi 4 ayat 19 judulnya apa? Terima kasih atas pemberian jemaat. Pemberian itu gift, persembahan. Ayat 19, ini apal mestinya ya. Kita baca bareng-bareng ya, yang kuat ya, ini ayat keren soalnya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Lagi tidak punya uang, banyak pikiran, besok harus ini dan itu. Waduh, ayat ini muncul, diamenkan. Oh bagus loh, itu rema kok. Tapi yang gawat adalah orang copot dari konteksnya. Hari itu Paulus itu di penjara. Bolak-balik. Dia jadi narapidana bukan karena dia penjahat loh ya. Bukan karena dia nyuri, bukan dia korupsi, bukan karena dia melakukan perbuatan kriminal, tapi melakukan hal yang dianggap kriminal di zaman itu, alasan agama. Ketika beliau di penjara, beliau mengirim surat di Filipi. Seperti saya bilang ini area di Makedonia, rata-rata jemaat di sana itu kondisi ekonominya sangat terbatas. Kalau bilang miskin kadang di kuping kurang enak itu. Terbatas pakai banget. Tapi mereka lihat, Rasul ini, dia ini pelayanan luar biasa. Dan ini bukan Rasul tipikal hobinya minta-minta loh. Jarang. Model hamba Tuhan kayak Paulus itu jarang pakai banget. Dia seorang profesional. Betul ya? Kerjanya apa? Pembuat kemah. Dia kerja, hasilnya dapat berapa? Dimakan, dipakai untuk pelayanan, dibagi-bagi. Itu kerjanya. Tapi tentu ada keterbatasan. Sehingga jemaat lihat, wah aku kok pengen memberi ya. Pengen ngasih. Nah pemberian yang kayak gini hati-hati nih teman-teman. Kalau orang duitnya limpah, orang punya duit 10 triliun, ngasih 10 juta itu kayak cuman sedikit aja, enggak ada efeknya. Betul ya kan? Kamu punya banyak kok. Kita punya beras 1 karung 25 kilo isinya. Kasih 1 sendok kecil, sendok teh gitu. Terasa enggak? Enggak terlalu terasa. Tapi jemaat di Filipi ini mereka dengan apa yang ada, dia support pelayanannya Paulus. Terus Paulus berkata, makanya Allahku akan, perhatikan apa? Memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia tidaklah ngomong kalau kamu ngasih aku, kamu diberkati. Tidak. Kamu nanti limpah, kamu nanti sehat, kuat. Tidak ada model kayak gitu loh. Karena kamu sudah nabur untuk pekerjaan Tuhan ini, Tuhan akan memberkati dengan cara yang ajaib. Nah ini yang kadang banyak orang keliru. Nanti kamu memberkati A, B, C, ada rumusnya. Masukin duit ke vending machine, MPO itu tadi, mesin penjual otomatis nanti keluar. Makanya tidak sedikit anak Tuhan akhirnya kecewa, loh aku sudah nabur di sini, kok hasilnya tidak ada. Ya karena sejak awal ayat ini ditujukan jemaat Filipi. Kan dengan segala kekurangan, mau nabur untuk pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan berkati dengan luar biasa. Tapi terus orang Kristen paksa ini masuk dalam hidupnya, itu yang tadi bilang eisegese itu. Lah Pak, apa kita tidak boleh minta gitu? Tentu boleh. Bukankah kita nyembah Allah Bapa yang sangat baik, amin?
gembala agung kita yang tidak membiarkan kita kurang, amin. Tapi kalau kita paksa Tuhan, berkati aku Tuhan. Kalau enggak mau berkati, aku tak mati baik. Itu kayak kita punya anak ya. Papa enggak ngasih aku uang saku, mama enggak ngasih aku duit 1 juta hari ini untuk aku beli game online. Gitu. Aku tidak mau makan. Nah, kalau bapaknya waras, ya beneran, irit beras nang, gitu. Tapi berapa banyak yang orang Kristen tiba-tiba, kau harus berkati aku, enggak, aku mau meninggalkan engkau. Wih lah kok ngeri. Sekali lagi saya tidak ngomong Tuhan tidak pengen kita diberkati, tidak loh. Justru Tuhan tuh happy lihat hidup kita diberkati, tapi caranya mesti benar. Sebab ikut Tuhan tidak pernah ditujukan dapat duit banyak, dapat kedudukan tinggi, dipandang orang, terkenal, kan firmannya naik terus Pak, enggak turun. Itu beda konteks soalnya. Yesus sendiri ngajarin dan nunjukin sepanjang hidupnya Tuhan lewat jalan yang sempit dan sesak. Bahkan ketika Tuhan mau dirajakan sebagai tokoh politik, Hosana, Hosana, Tuhan itu sedih loh. Karena mata batinnya lihat ini para pendukung simpatisan ini tidak sampai sekian puluh jam mulut yang sama berubah jadi ngomong apa? Salibkan dia. Nah, Tuhan ngajarnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai misuse, jangan sampai salah keliru firman ini artinya apa ya. Coba kita lihat dulu, ada klip pendek ini. Ada sebuah video amatir tapi mungkin gak terlalu jelas videonya, di sebuah restoran di negara bagian di Amerika sono. Yuk Tan. I want candy. I want candy. I want candy. I want candy. Hey, nobody gives a shit what you want. Shut your mouth. This is a restaurant. These people are trying to eat their lunch. Shut up. You shut your mouth. You keep your mouth shut. No one wants to hear your mouth when they're eating. Pernah lihat kayak gitu? Pak, aku kecil kayak gitu Pak. Tuh bocil tadi ngapain? Minta permen, minta permen, minta permen. Mamanya mungkin ya malu, ya gimana, diem aja. Tiba-tiba datang, siapa tadi itu Pak, videonya saya yang kurang jelas itu. Itu sebetulnya apa sih namanya itu, boneka itu loh. Boneka maskotnya restoran itu datang. Itu kalau wong Semarang bilang, "Kowe iso meneng ra? Diem enggak kamu? Ini di restoran, ngerti enggak? Enggak ada yang mau ngasih kamu permen." Udah, anaknya nangis. Biasa kan anak kecil senjatanya kalau digitu nangis ya kan? Di luar nongol lagi maskotnya. "Iso meneng ra?" gitu. Bisa diem enggak? Kalau kita punya anak kayak gitu, gimana? Ada beberapa tipe orang tua yang saya lihat. Yang kedua langsung, sudah tak kasih ya. Yang kedua, karepmu, nah, terserah lu. Yang ketiga, yang penting kasih dulu, nanti rumah kita marahin kayak gitu. Yang kedua malah bapak ibunya bertengkar di depan anaknya. Ini gara-gara mau manjain lu kayak gini loh. Kamu tinggal ngasih 1 permen aja apa susahnya gitu. Saya pernah soalnya lihat orang itu, anaknya jatuh gludung, kena lumpur semua, bapak ibunya bertengkar, itu ada kayak gitu. Tapi teman-teman, ini hukum ya, hukumnya kayak gini. Semua yang tidak beres di rumah, bocornya di luar rumah. Saya ulangi sekali lagi. Tidak beres di rumah, di dalam rumah, bocornya di mana? Luar rumah. Yang tidak beres di rumah hati kita, bocornya di mana? Mulut, tabiat dan aksi kita. Ya, saya nggak ngerti anak itu, entah mungkin dia memang lagi benar-benar butuh permen ya. Tapi biasanya sih kalau tantrum itu kan istilahnya tantrum itu. Terbiasa keinginannya selalu dipenuhi. Tidak dipenuhi, kalau di TSL namanya apa? Konser. Kayak gitu, konser langsung. Saya sering kali bilang dengan anak-anak kayak gini. Kalau kamu tidak mendisiplin dirimu sendiri dan ikuti aturan disiplin di rumah ini, nanti dunia mendisiplin kamu. Bocil tadi, saya enggak ngerti Mbak siapa, Mbak Karen, Mbak siapapun namanya, enggak mungkin Siti tapi namanya ya. Orang Amerika. Itu mungkin mamanya di rumah saya sering negur, tidak peduli. Tiba-tiba ada boneka tadi datang, dak, mamanya bengong. Mungkin dalam hati, bener Pak, Senin iwe Pak. Banyak kayak gitu enggak?
Banyak orang tua mungkin kewalahannya lapor ke Miss atau Mister, ini mau dimarahin aja, saya sudah tidak sanggup lagi. Itu sebetulnya orang tua sedang melaporkan kegagalan dia mendidik anaknya, diserahkan guru atau pihak lain. Nah, Yesus itu ngajari jalan yang sempit, pintu yang sesak, itu ada jalan disiplin loh. Kalau kita tidak mau ngikutin itu, cari yang lebar, tadi yang foto tadi dikatakan, hard choices, easy life. Easy choices, hard life. Kalau kita mau yang gampang, mau permen, dikasih permen. Malah bahaya loh. Apa bahayanya? Kalau kita makan permen terus tiap hari, bahaya enggak? Saya itu waktu kecil gigi saya itu hitam semua. Karena hobinya makan permen. Dan tidak didisiplin loh. Tidak dikasih tahu permen itu bahaya. Jadi orang Semarang bilang gigis. Betul Om Topo ya, gigis ya. Itu kan bahasa Perancis tuh, gigis. Bisa hitam semua loh. Saat itu pasta giginya tuh awet karena nggak pernah gosok gigi. Joroknya sudah kuadrat-kuadrat itu. Tidak terdisiplin dan didisiplin. Tapi anak-anak sekarang tuh kan cerdas-cerdas ya kan. Wah, nggak boleh permen. Glukosanya kebanyakan nanti tidak kena apa? Diabetes. Cerdas-cerdas. Anak-anak kalau makan nasinya kadang diukur gitu. Jangan banyak-banyak. Ini glukosanya banyak, karbohidratnya tinggi nih. Mendisiplin diri. Ya kan? Hard choices, tapi easy life. Nah, kalau kita Tuhan, aku mau yang easy life saja. Dan kalau tiba-tiba Tuhan berkata, ya terserah deh. Sakarepmu. Bahaya enggak itu? Bahaya. Justru Bapak yang baik, dia akan pasang pagar untuk anak-anaknya. Ya pagarnya tiap usia beda. Kalau saya yang gandeng Seva, kita manjat gunung tentu saya pegang erat-erat itu. Kayak saya megang balon kuada 5 itu erat-erat. Ngelundung piye. Nah tapi kalau orangnya sudah segede Yulianto, saya gandeng, apalagi sama pandang-pandangan senyum-senyum, itu bahaya kayak gitu. Jadi tergantung, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, nanti pagarnya seakan-akan tidak kelihatan. Seakan-akan pintu sesak itu jadi lebar. Kan gitu. Makin sedikit pilihannya. Kalau kita belajar itu ya, itu kan yang pertama, ya, normalnya kan belajar sekolah ya kan, gitu macam-macam. Tapi ada yang namanya Doistern. Doistern ini kita belajar lewat yang namanya kegagalan. Saya tahun 2000 baca sebuah buku dari Thailand itu, judulnya Berani Gagal. Wih, buku ini revolusioner, saya pinjam dari perpustakaan daerah. Masih mulus pun tidak ada yang baca itu. Wih, dia ngajari banyak manusia berani sukses, yang ini berani gagal. Kadang orang kena gagal itu langsung kena mental ya kan. Mentalnya kena langsung healing, rak barbar gitu. Sebetulnya ya oke, healing is oke. Tapi ya kalau kita nggak belajar dari kegagalan, kadang ikut Tuhan itu orang nggak lurus terus gagal jatuh loh. Tapi belajar. Karena kalau nggak belajar bisa diulangi lagi. Yang kedua, das überwinden. Dari yang namanya tersingkir, didahului yang lain. Tidak mungkin yang namanya hidup itu di puncak terus loh. Akan ada waktunya kegeser, tidak dianggap, kemudian disingkirkan, tidak diperhitungkan. Nah itu mesti belajar. Dan hidup itu kan realnya kayak gitu. Semakin yang usianya nambah, akan semakin tidak akan berani speak up karena pengalaman hidup pahitnya tuh banyak gitu loh. Itu belajar di situ. Kemudian ada lagi belajar juga bisa pakai caranya dusnahdenken, direnungkan. Yosua 1:8 kan, jangan lupa memperkatakan terus direnungkan. Aku ini sudah gagal, sudah pernah mengalami disisihkan, sekarang tak renungkan ini supaya nanti kelak sudah bisa seperti itu ketika kita mengalami dusmachen. Kita berhasil. Kita sukses, ini tidak nepuk dada ini. Aku ngerti, ini karena Tuhan. Nah jalan sempit dan sesak seperti yang ngajari seperti itu. Dan ini pembelajaran seumur hidup, lifelong, seumur hidup seperti itu. Mbah Jiwo Tejo suatu hari ngomong kayak gini, ini saya potongin untuk teman-teman semua. Tahu Jiwo Tejo ya? Seniman itu loh. Dulu aku bangga
jika doaku cepat terkabul. Ya kan seneng ya? Tuhan tolong, wah dikabulkan, wah seneng loh. Kesaksian di mana-mana, lo itu nggak salah loh, tidak salah. Puji Tuhan. Tapi seringkali hidup kan nggak seperti itu ya. Masukin uang di mesin barang tadi, vending machine, keluar barangnya kan seperti itu. Seringkali ke Tuhan kan nggak model gitu. Mbah Jiwo ngomong gini nih, aku merasa Tuhan sayang aku banget. Belakangan renung-renung pengamen kalau ndak enak dan nyebelin cepet dikasih duit agar cepet nyingkir. Pengamen yang baik ditungguin sampai lagu selesai, kalau perlu imbuh lagu lagi. Ngerti maksudnya? Ada pengamen, pernah enggak sih ketemu pengamen itu suaranya itu nadanya di planet Merkurius, kemudian suaranya di Pluto gitu loh. Kayak gitu ya. Terus wah sudah kita nih makan ya kan. Terganggu manusia, kasih duit aja biar cepat pergi kayak gitu. Kan tujuan pengamen ini minta apa? Ya minta uang ya kan. Terus kasih aja soalnya. Itu Mbah Jiwo tuh lagi mau ngomong kayak gitu. Jangan-jangan kita ini kayak pengamen di hadapan Tuhan, maksa Tuhan berkati. Tapi ketika pengamen itu bagus, biasanya saya, mami gitu ya, kami seringkali kok ke kota-kota tertentu yang terkenal pengamennya oke gitu, kita sengaja gitu dilama-lamain, biarin lama, tambahin duit lagi, suruh nyanyi lagi, nah tambah kasih lagi. Kan ada juga channel YouTube yang ngasih challenge ke pengamen-pengamen loh. Suaranya bagus, repertoire lagunya oke, kasih duit sampai 1 juta itu, ada itu. Nah kadang ada hubungan dengan Tuhan kayak gitu loh. Makanya Daud ketika dia ngerti anaknya namanya dikasih Tuhan siapa? Yedijah, dia tidak mau. Yedijah itu artinya apa? My beloved, yang kukasihi. Nama Daud juga artinya yang kukasihi. Daud ini punya cetak biru pengalaman di pikirannya. Dikasih Tuhan itu orang enak sebetulnya. Loh kok enggak enak? Disiplinnya banyak. Saya sering ngomong ke anak-anak itu, jadi anak papi itu enggak enak loh. Banyak aturan, harus begini ya. Banyak aturan ya. Sampai sandal kalau enggak rapi, papi suruh keluar lagi, rapiin lagi baru masuk lagi. Kenapa begitu? Ya tak sayangi soalnya. Kau tidak tak sayangi, wah karepmu kau tidak pakai sandal boleh nang bebas gitu. Semakin disayangi, standarnya makin tinggi. Itu yang terjadi Tuhan pada anak-anaknya. Jadi kalau hari ini kita merasa Tuhan hidupku kok berat sekali, sepertinya janji Tuhan itu jauh sekali, gak nyampe-nyampe. Aku sudah klaim firman-Mu, ayat tak klaim sampai ludahnya habis ini Tuhan. Kok gak jadi-jadi? Ya, seringkali itu bagian dari jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu sudah press on, press hard, persecute lagi. Teman-teman yang tinggal di Indonesia, di kota Semarang, bersyukurnya mesti berlipat kali ganda loh. Sampai hari ini nyembah Tuhan perlu ngalami persekusi enggak? Sampai numpain darah enggak? Tidak tuh. Apa perlu Tuhan sampai izinkan itu? Baru kita gembor, teriak serius, Tuhan tolong aku, kan tidak tuh. Karena bahayanya sebuah kenyamanan, bahayanya sebuah kelimpahan, itu adalah santai saja. Padahal dari awal jalan yang benar adalah apa? Sempit dan sesak. Jarang banget orang di tempat sempit dan sesak itu terlena, ngantuk, gelundung, itu jarang sekali loh. Biasa di tempat yang lebar, lurus, rata, nyaman, sejuk, segar, terlena. Saya berdoa tidak ada yang seperti itu. Amin. Yang terakhir sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus. Filipi 3 ayat 10, maju sedikit. Tadi di Matius jalan yang benar. Sekarang Filipi 3 ayat 10, judul perikopnya adalah kebenaran yang sejati. Sudah benar ini yang sejati kayak gini. Rasul Paulus ngomong seperti ini. Ingat, ini Rasul bukan orang yang sebetulnya dia tidak ada kerjaan. Ini seorang profesional, dia scholar, seorang cendekiawan, seorang ahli kitab dari mazhab yang paling ekstrim di agama Yahudi. Dan dia ketemu Yesus, dia bilang ini kebenaran yang sejati, ini yang beliau saksikan. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan.
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Siapa yang tahu lagu Ku mau sepertimu Yesus? Apa lanjutannya? Disempurnakan selalu. Teman-teman, setiap kali lagu apapun yang keluar dari mulut kita, itu Tuhan hitung ya. Dan itu seperti seorang kekasih ngomong kekasihnya tuh, aku cinta kamu. Nanti ada ekornya tuh, apa buktinya? Kan kayak gitu. Kalau enggak kan berarti cuman gombal belaka. Tahu gombal? Gombal tahu ya? Teman-teman bukan dari Semarang, dari Jawa. Gombal tuh kain kotor itu loh. Terus ada lagi frasenya, gombalmu mugio. Apa artinya gombal mugio? Artinya apa itu gombal mugio? Jadi konon dulu di Provinsi Jawa Timur ada orang gangguan kejiwaan, enggak tahu namanya, enggak ada KTP-nya. Dipanggil mugio gitu loh. Terus kemana-mana dia bawa gombal tuh direntet kayak kereta api panjang. Jadi dia kayak lokomotif gitu loh. Sejak itu frase gombal mugio nyebar dari Sabang sampai Merauke ya gitu. Nah kalau kita cuma nyanyi tok, itu kayak gombal mugio itu loh. Loh, orang-orang di dunia seni komersial, di dunia itu sekuler ngerti loh. Bedanya nyanyi pakai penjiwaan, itu tengah kita ada bintang kecil, ada misalnya kan. Kalau lagi lomba nyanyi kan dihitung penjiwanya ya kan. Misalnya kita lagi nyanyi, desaku yang ku cinta, ya kan sama senyum ya wong ku cinta. Enggak sama desaku yang ku cinta sama merengut-merengut sama nonjok-nonjok jurinya kan enggak ada. Nantang kayak gitu. Lah kita nyanyi pada Tuhan, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Itu serius doa kita loh. Berarti kita lagi mau ngomong Tuhan, bahwa aku terus di jalan yang sempit dan sesak, dan kalau perlu berliku, terjal dan curam, aku mau Tuhan. Teman-teman ngerti disempurnakan artinya apa? Ketika HP, saya nggak sebut merek ya, yang buah kegigit itu ya, keluar seri satunya, dibandingkan yang seri belasan yang sekarang, bedanya jauh atau tidak? Jauh. Ketika HP terbitan negeri ginseng terbit seri pertama sekian puluh tahun yang lalu dengan seri yang terbaru yang bisa ditekuk layarnya, bedanya jauh atau tidak? Jauh. Kalau kita nengok, wah ini jadul banget. Apalagi HP yang gedenya sepepaya itu, bukan pisang lagi, pepaya gedenya. Dibandingin yang sekarang jauh banget. Kata disempurnakan artinya dibongkar ulang, dibuat baru lagi, sudah baru di-upgrade lagi. Kau sudah mentok, ganti unit baru. Hidup kita disempurnakan itu seperti itu yang disebut from glory to glory. Saya tutup dengan gambar ini yang tadi sudah nongol, saya munculin dengan cara berbeda. Ada namanya easy way, yang penting gampang. Gitu aja kok repot. Itu boleh dalam hal tertentu, tapi kalau ikut Tuhan tidak mau repot, kita lagi mikir jalan yang gampang. Suatu hari ketika saya kuliah sore hari, badan capek semua. Seorang teman ini luar biasa, dia tinggal di provinsi lain, tiap kuliah datang ke Semarang tuh naik motor, pulang pergi luar biasa. Mesti capeknya saya dan dia tidak ada apa-apanya. Dia berkata, ayo kita jalan lewat tangga saja, kalau turun lebih gampang. Oh ya bener, lah kalau naik, ojo ngos-ngosan aku. Dia turun, dan memang bener, lebih gampang turun daripada naik ya kan. Naik tangga itu ngos-ngosan Pak. Lah hidup kita ikut Tuhan itu naik tangga. Turunnya itu ada waktunya, tapi beda. Kok kita yang penting gampang. Sekali lagi jalan yang benar, bicara mana yang sempit dan sesak. Press on, press hard, persecute di situ. Sebetulnya prinsip ini pun berlaku di dunia. Betul enggak? Makanya di negara kita prinsipnya sama tuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pak, tapi sakitnya orang barbar, tidak selesai-selesai. Tapi Tuhan menyertai, amin. Buktinya apa Pak teman-teman? Aku masih hidup selama ini hidup. Tuhan menyertai, amin. Tuhan pasti nyertai. Setiap awal bulan kenapa kita ada perjamuan kudus? Kita mengingat loh, Tuhan mati buat kita. Kematian Tuhan bukan murahan, itu very precious, berharga. Nemenin kita loh Tuhan. Beliau Immanuel di lembah terdalam sekalipun, firman-Nya berkata,
Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab engkau, kok enggak dikatakan engkau melindungiku, engkau nyikat yang digelap-gelap itu, enggak loh. Dikatakan engkau besertaku. Loh, ini agak tricky loh teman-teman. Besertaku tuh gini loh. Setiap kita punya fobia masing-masing ya. Ada yang fobianya agak aneh-aneh. Lihat tikus, gitu. Besertaku tuh artinya tikusnya tetap ada, tapi ditemenin. Oke? Ngerti maksudnya? Beserta itu problemnya, pergumulannya tetap ada, tapi Tuhan temenin. Oh, enggak mau tuh, aku maunya ya kau temenin, buang sekalian. Loh, jalan sempit kok. Didik kok. Hard choices kok. Ini yang sering kali banyak orang, aku yang ini enggak mau Tuhan. Aku mau yang enak. Nah, itu kayak yang bocil tadi, I want candy, I want candy, I want candy. Mamanya diam, tiba-tiba ada yang mendisiplin dari orang luar. Saya berdoa tidak perlu Tuhan pakai dalam tanda kutip orang luar mendisiplin hidup kita. Cukup kita di tangan Tuhan saja. Amin. Memang Alkitab berkata ngeri benar jatuh di tangan Tuhan, but it's far more better. Jauh lebih baik di tangan Tuhan daripada di tangan dunia. Saya tutup dengan sebuah, ya tadi obrolan tepi jurang dengan anak-anak. Tiba-tiba anak-anak nanya gini, papi, kalau tiba-tiba kita nyembah Yesus dan masuk neraka, piye papi? Ora apa-apa. Saya spontan jawab gitu. Sing penting Yesus nemeni di neraka. Wah, itu sekali gitu obrolan tepi jurang loh teman-teman. Dan saya percaya tidak akan seperti itu. Amin. Tuhan selalu bawa kita tempat-tempat terbaik. Intinya poinnya adalah ada Tuhan nemen kita. Tapi sekali lagi, ada Tuhan tidak jaminnya semuanya full mulus. Dia akan didik kita sedemikian rupa. Wong kita ini anak raja, betul? Yesus yang kita sembah itu raja segala raja. Anak raja, sorry to say, maaf ya, kalau kelakuannya kampungan sekali. Itu enggak cocok jadi anak raja. Semua yang mereka hidup di kerajaan, teman-teman mau ke daerah Mataraman sana, kerajaan Solo, kerajaan Yogyakarta sampai ke Ratu Inggris dan juga di Swedia sana, ada didikan khusus kerajaan. Beda dengan didikan rakyat jelata. Kalau hari ini kita dididik, loh itu beda Tuhan, aku kok susah sekali hidupku. Siapa tahu kita sedang di level di mana Tuhan bentuk kita, mau dinaikkan tapi turunin dulu nak. Bukankah Yesus sebelum naik ke surga turun dulu? Amin. Sama-sama tutup Alkitab, siapkan hati kita, timah tubuh dan darah Kristus. Semuanya berdoa, semuanya datang pada Tuhan, naikkan pujian jiwaku merindukanmu. Tidak ada yang kita rindukan selain Tuhan, selain jadi serupa dengan Tuhan. Bahkan dunia dengan segala kegemerlapannya itu jadi pudar ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Naikkan dari hati, siapkan hati kita, siapkan diri kita. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bermain-main. Ini waktu yang serius di hadapan Tuhan. Korabashatakaya rabashatakaya rabashitikere. Naikkan jiwaku merindukanmu, kau Allah yang hidup. Jiwaku ini haus kepadamu. Teman-teman, tanpa kita merasa butuh Tuhan, kita tidak akan cari Tuhan. Tanpa kita merasa kita perlu Tuhan di atas segalanya, percayalah kita hanya berdoa kalau lagi perlu beliau saja. Itu tidak ada bedanya ketika kita lagi haus, kita cari minum, kita cari vending machine. Tapi saya berdoa 24 jam sehari, 7 kali hari sepekan, sepanjang tahun, sepanjang umur kita. Kehausan akan Tuhan itu tidak didasarkan ketika kita lagi di tengah pergumulan, permasalahan pelik atau apapun juga, tapi karena cinta kita akan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus padamu,
pada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolong kami Tuhan, ya Allah kami, ya Allahku, tiada yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Suatu hari saya merenungkan bahwa pagi-pagi dini hari gitu, saya merasa perasaan yang aneh sekali teman-teman. Saya merasa tiba-tiba, Tuhan, apa Engkau tidak sepi sekali dari sekian miliar anak-anakmu berbagai abad ini? Berapa persen yang mencari Engkau karena pengen dapat sesuatu? Persen saja yang cari Engkau karena mencintai Engkau. Di perenungan itu saya kembali bertanya ke Tuhan, dari segelintir persen itu Tuhan yang mencintai Engkau, seberapa persen lagi yang mereka ini tahan terus menyusuri jalan yang sunyi, sempit, terjal dan curam itu. Kemudian dari yang sekian persen yang segelintir banget itu, berapa persen yang akhirnya mencapai titik akhir, garis final tetap setia dan tidak berubah hatinya. Yang tetap terbukti sampai akhir, hatinya haus karena cinta Tuhan, bukan karena nyimpen agenda pribadi supaya ngantongin berkat, ngantongi kedudukan dan ngantongi ketermukaan di dunia. Dan tiba-tiba di saat teduh saya di dini hari itu, ada bisikan halus dan saya ngerti Roh Kudus bicara kuat. Ketahuilah anak, bahkan sampai detik ini hatiku terus mencari orang-orang seperti itu, yang datang padaku bukan karena berkatku, bukan karena supaya pertolonganku datang. Itu semua dicari bangsa-bangsa, dan aku memberikannya dengan limpah, sebab aku datang memberikan kelimpahan dalam segala hal. Tapi what the next? Setelah semua berkat itu kalian dapatkan, saya berdoa biar hati yang tulus, lurus tanpa ada agenda apapun, Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Kalau hari ini kita sedang merasa Tuhan sempit dan sesaknya ini sudah tidak tertahan lagi, sedangkan di samping ini jalan begitu lebar, nyaman dan populer, saya berdoa tidak ada yang nyebrang jalan. Tetap tekun, setia dan persevere, tabah, bahkan menghadapi semua tekanan karena kita di jalan yang benar. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, izinkan Roh Tuhan bicara dalam hati kita. Semua yang belum beres, semua yang tidak beres, biar dibereskan di hadapan Tuhan. Dan kekuatan yang baru untuk jalan terus sampai garis akhir, Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Semuanya berdoa
Saya undang teman-teman yang bertugas. Kita siapkan diri melayani saudara-saudari kita. Semuanya sembahyang, semuanya berdoa. Datang pada Tuhan. Korabashatakaya rabashitekere. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Semuanya sudah terima hosti dan anggur. Silakan boleh dibaca. Yang mau diabadikan di foto juga boleh. Biar rema ini bicara kuat dalam hidup kita. Teman-teman yang kondisinya terbatas tidak bisa membaca boleh dibantu dibacakan sampingnya. Om Topo sudah dibacakan? Oke, puji Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat hosti dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah dipecahkan bagi setiap kami. Pengorbanan yang sangat mahal harganya. Dan kami pastikan pengorbananmu tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan yang mengasihi umatmu, Tuhan yang sama yang memberikan tubuhnya untuk dipecahkan. Tuhan yang sama memberikan kami kesanggupan untuk kami memilih tekun dan setia di jalan yang sempit dan sesak. Tuhan anugerahkan kesetiaan sampai akhir. Tubuh Kristus yang kami terima menundukkan semua kedagingan kami. Keinginan jiwa kami yang bergolak ingin menyeberang, meninggalkan kesetiaan dengan Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat bersama-sama untuk anggur perjamuan ini. Dan darah perjanjian sudah ditumpahkan bagi setiap kami. Memberikan kami kehidupan yang baru.
Sebab kami bukan lagi manusia lama yang harus terikat dengan dosa, yang memilih jalan yang lebar, kesenangan semata. Tapi kami sadar, kami letakkan seluruh hak-hak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Darah Kristus yang menebus kami, memberi kami kekuatan dan perlindungan, memberikan kami jaminan untuk disertai Immanuel sampai akhir. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Benih firman yang ditabur, biar tumbuh mengubah hidup kami, tidak jadi sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang berucap syukur sama-sama katakan, amin. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih sudah subscribe, like, maupun komen. Semoga tetap menjadi berkat buat kita semuanya. Oke, mari kita bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah hari ini. Shema Mari kedangkan tangan di hadapan Tuhan, di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu. Kami terima berkat terbaik dari tempat maha tinggi.
Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami. Kami dilimpahi kasih karunia. Kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup menghujani hidup kami setiap hari. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan hingga kekekalan. Kami mengucap syukur Tuhan, hati yang limpah dengan kebaikan-Mu, hati yang lembut Engkau karuniakan. Sepanjang pekan ini kedaulatan-Mu nyata atas hidup kami. Apapun yang kami kerjakan oleh kehendak Tuhan, semua dibuat berhasil. Semua hidup kami beruntung. Yang kami sentuh, ada tangan Tuhan ikut menyentuh. Jadi besar, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, studi kami diberkati, hidup kami mengalirkan berkat bagi sekeliling kami. Digenapi sekarang dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.